Halo semua, perkenalkan nama saya Ramdan Suwardi, mahasiswa semester 4 dari program studi pendidikan bahasa Inggris UGI Toraja. Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang refleksi saya seputar mata kuliah psikologi pendidikan. Kenapa psikologi pendidikan? Dan itu pasti ada alasannya ya. Alasannya itu karena di psikologi pendidikan itu kita tidak hanya diajari tentang mengajar materi, tapi kita disadarkan kalau sebagai seorang calon guru kita juga harus dapat memahami siswa. Siswa itu punya karakter yang unik. Karakternya berbeda-beda, emosinya berbeda-beda, dan juga cara belajar mereka juga itu berbeda-beda. Jadi selama belajar mata kuliah ini, saya itu belajar tentang apa itu psikologi pendidikan, teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktivistik, evaluasi, dan juga pembelajaran yang kontekstual. Dan kali ini saya akan membahas kenapa semua ini sangat penting dan relevan untuk sebagai calon guru bahasa Inggris yang akan datang. Ayo, kita bahas. Oke, baik. Jadi selama perkuliahan ini saya jadi memahami kalau psikologi pendidikan itu tentang kenapa kita harus tahu tentang proses mengajar, bagaimana mengembangkan metode pengajaran, kenapa kita harus dapat menilai perbedaan pada siswa, dan juga bagaimana cara kita menata mengelola kelas. Ini menunjukkan kalau sebagai calon guru itu kita harus bisa memahami siswa secara utuh. Lalu seputar tentang teori behavioristik, itu tentang penguatan dan hukuman ya, untuk membentuk perilaku. Misalnya itu kita bisa memberi hadiah kepada siswa saat berhasil memberi jawaban yang tepat pada saat kuis bahasa Inggris, mungkin di saat kita mungkin bertanya tentang vocabulary baru, lalu ada siswa yang mengetahui vocab baru dari materi pelajaran ini yang sedang dibahas ini. Lalu tentang ada juga teori konstruktivistik ya, itu teori yang menekankan kalau pemahaman siswa itu dibangun dari mereka sendiri. Jadi guru ini berperan sebagai fasilitator dan pendamping untuk teori ini. Guru itu menciptakan lingkungan belajar yang aktif untuk siswa. Dan di sini guru bisa menggunakan teknik diskusi grup atau mungkin proyek yang kalau diskusi grup ini bisa mengembangkan kemampuan speaking siswa, dan proyek bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadinya intinya itu model pembelajaran ini tuh bagaimana siswa membangun pemahaman melalui interaksi dan pengalaman mereka sendiri gitu. Dan saya juga belajar tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual itu mengaitkan materi dengan hal-hal relevan yang dapat ditemui sehari-hari. Dan di sini tuh guru dapat mengaitkan materi pembelajarannya itu dengan bagaimana mereka di rumah mungkin, atau mungkin saat mereka bermain. Lalu ada juga tentang evaluasi. Evaluasi itu bukan hanya untuk menilai hasil belajar siswa ya, tapi evaluasi juga itu tentang bagaimana kita melihat siswa sudah memahami sejauh mana materi yang dipelajarinya ini. Bukan hanya tentang evaluasi siswa juga, ini juga bisa membuat guru memahami kalau pendekatan yang lebih baik untuk dilakukan kepada siswa itu pendekatan seperti apa agar dapat memenuhi kebutuhan siswa itu. Nah, jadi melalui mata kuliah psikologi pendidikan ini saya belajar menjadi guru itu bukan hanya tentang materi ya, tapi guru juga itu harus menjadi pendamping, fasilitator yang memenuhi kebutuhan psikologi siswa. Dengan bekal ini, saya berharap bisa menjadi guru yang sabar dan peka dalam memahami kondisi siswa. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen, Ibu Selvi yang telah membimbing kami dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini, rekan mahasiswa saya, dan juga yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa saya ucapkan, semoga kita semua bisa menjadi pendidik yang menginspirasi.